Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG beberapa waktu lalu mengeluarkan rilis terkait trilogi supermoon. Dua supermoon sebelumnya sudah terjadi pada 3 Desember 2017 dan 2 Januari 2018 lalu. Sementara supermoon ketiga ini akan terjadi pada 31 Januari 2018. BMKG memprediksi fenomena supermoon ini akan berdampak pada terjadinya banjirop sehingga warga yang bermukim di sekitar pesisir pantai Indonesia diimbau untuk waspada. Pesona indah supermoon menjadi salah satu pemandangan yang cukup dinanti masyarakat. Momen langka untuk melihat posisi bulan lebih dekat dan juga lebih terang. Dalam 1 bulan terakhir, bahkan berbagai belahan dunia bisa melihat trilogi supermoon yang terjadi pada 3 Desember 2017 lalu, 2 Januari, dan 30 atau 31 Januari 2018. Namun di balik indahnya supermoon ini, ternyata juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Seperti dilansir di laman website Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, masyarakat di pesisir pantai diimbau waspada terhadap peningkatan pasang air laut maksimum yang mengakibatkan terjadinya banjirop. Posisi bulan yang semakin dekat dengan bumi pada titik tertentu membuatnya mampu menarik air laut lebih kuat dibanding bumi dan membuat air laut menjadi naik. Salah satu yang terlihat dampaknya adalah di kawasan Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam bulan Desember, air laut meluap dan menggenangi daratan dermaga serta halaman pelabuhan. Rop yang menggenangi area Pelabuhan Kali Adem ini memaksa sejumlah wisatawan harus melintasi genangan saat menuju kapal. BMKG memprediksi ancaman banjirop terjadi pada 1 hingga 4 Januari 2018 serta 29 Januari hingga 2 Februari 2018. Warga juga berharap pemerintah kembali memeriksa tanggul-tanggul yang berpotensi bisa dilewati oleh rop agar pemukiman warga terhindar dari genangan. Dan kini produser lapangan CNN Indonesia Reza Ramadan sudah ada di Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara. Selamat siang Reza, bagaimana antisipasi warga Kali Adem terhadap banjirop terkait juga dengan fenomena supermoon yang ketiga kali ini? Ya, Anissa, terkait dengan antisipasi warga, khususnya warga di Kali Adem ini terkait dengan banjirop, sebenarnya ini menjadi catatan tersendiri, Anissa, karena tadi saya sempat berbincang ke beberapa orang yang merupakan warga dari sekitar daerah ini dan dia mengaku bahwa bahkan tidak mengetahui apa itu gerhana bulan total ataupun tentang potensi dari banjirop yang besok akan terjadi begitu. Memang BMKG sendiri kemarin sudah menyebarkan informasi ke media bahwa akan ada potensi dari banjirop terkait dengan fenomena alam supermoon, yaitu akan ada kenaikan air laut maksimal 1,5 meter sendiri. Namun masyarakat di sini sendiri masih belum sama sekali tidak mengetahui dan Anissa, memang supermoon ini merupakan trilogi dari ada tanggal 3 Desember, 2 Januari, dan besok 31 Januari. Pada tanggal 3 Desember sendiri, BMKG mencatat bahwa kenaikan air laut di Jakarta sendiri adalah sekitar 40 sampai 50 cm. Lalu pada tanggal 2 Januari, tadi saya berbincang ke masyarakat di sini bahwa pada tahun baru sekitar 5 hari, dari tanggal tahun baru sampai 5 hari ke depan, terjadi banjirop di sekitar daerah ini, yaitu sekitar 20 sampai 25 cm dan itu konstan selama 5 hari. Itu adalah bencana banjirop yang diakibatkan oleh supermoon begitu. Sementara untuk besok sendiri masyarakat sampai saat ini belum tahu karena masyarakat di sini merupakan masyarakat segmentasi ke bawah, yaitu masyarakat yang tidak menonton televisi atau kan mendapat informasi dan mereka tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah secara door to door begitu, Anissa. Ya Reza, jika Anda mengatakan bahwa warga belum mengetahui akan informasi ini, bagaimana dengan aktivitas warga sekitar pantai siang ini? Berarti masih tergolong normal begitu? Ya Anissa, aktivitas warga sendiri masih berlangsung normal, di mana memang sampai tadi saya sudah di lokasi ini sejak pukul 6 pagi dan hingga saat ini sendiri tidak ada banjirop atau tidak ada kenaikan air laut yang secara signifikan. Memang biasanya bahkan di hari-hari biasanya kenaikan air laut biasanya lebih tinggi dan masyarakat masih
beraktivitas seperti biasa, masih berdagang seperti biasa karena kebanyakan dari masyarakat di sini tidak mengetahui bahwa besok akan terjadi gerhana bulan atau bahkan adanya potensi dari banjirop. Begitu, Anissa. Baik, terima kasih Reza Ramadan di Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara atas laporan langsung Anda untuk CNN Indonesia News Report. Fenomena gerhana bulan total langka diprediksi terjadi pada 31 Januari 2018 nanti. Peristiwa ini terhitung cukup langka lantaran saat gerhana terjadi posisi bulan akan berada dalam konfigurasi supermoon dan juga blue moon secara bersamaan. Pada 31 Januari mendatang, sebagian penduduk bumi akan menyaksikan fenomena gerhana bulan total langka di mana posisi bulan akan berada dalam konfigurasi supermoon dan blue moon secara bersamaan. Supermoon terjadi saat posisi bulan berada dalam jarak terdekat dengan bumi. Sementara blue moon merupakan fenomena bulan purnama yang terjadi 2 kali dalam 1 bulan kalender Masehi. Fenomena ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam 16 menit, mulai dari awal proses gerhana hingga puncaknya. Gerhana bulan total terjadi saat posisi bumi berada tepat di antara bulan dan matahari. Pada gerhana kali ini, bulan akan terlihat cukup besar, lantaran posisi bulan saat itu berada pada jarak terdekat dengan bumi. Bulan juga akan tampak berwarna merah kegelapan lantaran posisi bulan berdekatan dengan pusat kerucut bayang-bayang umbra bumi. Gerhana bulan ini akan lebih menarik diamati oleh penduduk Indonesia bagian timur, di mana saat terjadinya proses gerhana, posisi bulan sudah cukup tinggi. Sementara bagi penduduk Indonesia bagian tengah dan barat, gerhana bulan akan tampak saat bulan masih berada di bawah ufuk atau gerhana terjadi saat bulan baru terbit. Menarik adalah bagi penduduk di kawasan Indonesia Timur karena gerhana akan dimulai saat bulan sudah cukup tinggi. Nah, berbeda dengan penduduk di kawasan Indonesia bagian barat, contohnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera, gerhana dimulai saat bulan masih di bawah ufuk atau belum terbit. Jadi begitu bulan terbit, bulan sudah mengalami gerhana, sudah mulai gerhana bulannya. Pusat Observatorium Bosca Bandung berencana akan melakukan penelitian saat gerhana bulan total supermoon dan blue moon terjadi. Tresna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengumumkan akan adanya fenomena alam gerhana bulan yang disebut-sebut Super Blue Blood Moon pada tanggal 31 Januari esok. BMKG menilai fenomena tersebut terjadi selama sepekan, sehingga Pulau Jawa akan mengalami cuaca ekstrem. Fenomena serta kegiatan BMKG memprediksi cuaca buruk akan menimpa Pulau Jawa mulai dari tanggal 29 Januari hingga 3 Februari 2018. Selama sepekan BMKG menyebut akan terjadi angin kencang dan banjirop di wilayah Laut Utara. Fenomena gerhana bulan yang disebut Super Blue Blood Moon akan terjadi tanggal 31 Januari besok. Fenomena tersebut akan muncul di sore hari pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat hingga 23.09 waktu Indonesia Barat. Puncak Super Blue Blood Moon akan terjadi pada pukul 20.29 waktu Indonesia Barat. BMKG meminta masyarakat yang tinggal di pesisir pantai untuk mengantisipasi tingginya permukaan air laut. Selain itu, warga Jakarta juga diimbau untuk tetap waspada lantaran angin kencang akan melintasi wilayah DKI Jakarta. Atas terjadinya fenomena tersebut, masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Jadi berdasarkan analisis BMKG, untuk potensi hujan akan terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat dalam jangka seminggu ke depan, yaitu mulai hari ini hingga 3 Februari. Masih dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Penyebab utama dari potensi hujan ini atau potensi hujan lebat tersebut adalah pergerakan massa udara dingin dari daratan Asia masih cukup aktif ditinjau dari indeks seruakan udara dingin. Fenomena Super Blue Blood Moon merupakan peristiwa langka yang terjadi dalam 100 tahun bahkan 150 tahun. Masyarakat dapat menikmati 3 kejadian alam yaitu gerhana bulan, supermoon, dan blue moon yang akan terjadi dalam waktu bersamaan.
Dari Jakarta, Budi Mulyawan, iNews melaporkan.